Halo, perkenalkan nama saya Riham Hadis Sekar Ayu EPM 0523028971 Akuntansi Pagi C. Saya berkuliah di Universitas Pekalongan. Hari ini, saya akan membahas materi dan soal mengenai pengakuan pendapatan. Apa itu pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan adalah proses pencatatan pendapatan ke dalam laporan keuangan pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan, terjamin, dan dapat diukur secara andal. Revenue dalam bab ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan saat ini. 2. Pengakuan pendapatan saat penjualan. 3. Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. 1. Lingkungan saat ini mengulas panduan dan prinsip umum pengakuan pendapatan, termasuk yang di luar transaksi penjualan biasa. 2. Pengakuan pendapatan saat penjualan menjelaskan bagaimana pendapatan diukur dan diakui pada saat transaksi penjualan terjadi. 3. Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang merinci metode pengakuan pendapatan untuk kontrak yang durasinya lama, seperti metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya, serta penanganan kontrak jangka panjang situasi rugi. Pendoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan. 1. Pendapatan diakui ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. 2. Pendapatan diakui pada saat manfaat bisa diukur. Dasar selain saat penjualan. Pendapatan dapat diakui sebelum terjadi penjualan jika tingkat kepastian atas pendapatan sangat tinggi. Sebaliknya, pengakuan pendapatan ditunda jika terdapat tingkat ketidakpastian tinggi atas pendapatan dan biaya. Penjualan belum mencerminkan penerimaan kas secara tuntas. Pengakuan pendapatan berdasarkan jenis transaksi. Jenis transaksi waktu pengakuan pendapatan. Penjualan produk dari persediaan tanggal pengiriman barang. Pemberian jasa, ketika jasa selesai dilakukan. Penyewaan, royalti, dan bunga saat penghasilan dihasilkan atau terjadi. Penjualan aset tetap, sekuritas, dan investasi saat terjadi penyerahan atau penyelesaian transaksi. Pengukuran pendapatan dari penjualan. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar dari imbalan, kas atau setara kas, yang diterima atau akan diterima. Potongan penjualan harus diperhitungkan dalam pengukuran pendapatan. Jika pembayaran ditunda, maka penjual harus memperhitungkan bunga, time value of money. kontrak jangka panjang dalam akuntansi. Kontrak jangka panjang adalah kontrak yang pelaksanaannya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi, biasanya untuk proyek konstruksi, manufaktur besar, dan lain-lain. 2 metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang yaitu 1. Metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba diakui secara bertahap selama masa kontrak, sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan. 2. Metode pemulihan biaya. Pendapatan dan laba baru diakui ketika proyek sudah selesai. Syarat penggunaan metode persentase penyelesaian: perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika 1. Total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. 2. Manfaat adanya kontrak bisa diukur. 3. Biaya yang telah dikeluarkan dan persentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. 4. Pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur, sehingga dapat dibandingkan estimasi total biayanya. Alasan penggunaan metode persentase penyelesaian. 1. Pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. 2. Pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. 4. Dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan. Metode pemulihan cost recovery method. Metode ini digunakan untuk mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah biaya yang sudah dikembalikan. Artinya pendapatan tidak diakui sampai seluruh biaya proyek tertutup atau tertutupi. Kapan metode ini digunakan? Metode ini digunakan jika salah satu dari 2 kondisi berikut terpenuhi. 1. Perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Artinya,
Perusahaan tidak dapat mengukur tingkat penyelesaian proyek secara andal, misalnya karena tidak ada sistem akuntansi proyek yang memadai. Proyek terlalu kompleks. Informasi tentang biaya dan progres proyek tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan. Kapan metode ini digunakan? 2. Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal, yang berhubungan dengan risiko bisnis. Misalnya, ketidakpastian hukum atau politik. Ketidakpastian pembayaran dari pelanggan. Risiko teknis dalam pelaksanaan proyek. Jika risiko ini besar dan bisa mengganggu penyelesaian atau penerimaan pembayaran, maka metode konservatif seperti pemulihan kos digunakan agar tidak mengakui pendapatan secara prematur. Rumus metode persentase penyelesaian. Langkah 1. Hitung persentase penyelesaian. Langkah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proyek telah diselesaikan berdasarkan biaya aktual dibandingkan dengan estimasi total biaya. Langkah 2. Hitung pendapatan atau laba kotor yang diakui sampai saat ini. Tujuannya untuk menentukan jumlah pendapatan atau laba kotor yang boleh diakui hingga saat ini sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek. Langkah 3. Hitung pendapatan atau laba kotor untuk periode berjalan. Langkah ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pendapatan atau laba kotor yang harus diakui khusus untuk periode akuntansi saat ini. Berikut contoh soalnya. Tahun 2010. Biaya aktual yaitu €150.000. Estimasi biaya penyelesaian sisa yaitu €450.000. Total estimasi biaya yaitu €600.000 dari €150.000 ditambah €450.000. Persentase penyelesaian yaitu €150.000 dibagi €600.000 dikali 100 dengan hasil 25%. Pendapatan diakui tahun 2010 25% dikali €675.000 dengan hasil €168.750. Laba kotor €168.750 dikurangi €150.000 dengan hasil €18.750. Tahun 2011. Biaya aktual kumulatif €150.000 ditambah €287.400 sama dengan €437.400. Total estimasi biaya penyelesaian baru €437.400 ditambah €170.100 sama dengan €607.500. Persentase penyelesaian €437.400 dibagi €607.500 dikali 100 dengan hasil 72%, kemudian 72% dikurangi 25% dengan hasil 47%. Pendapatan diakui tahun 2011 47% dikali €675.000 dengan hasil €317.250. Laba kotor €317.250 dikurangi €287.400 dengan hasil €29.850. Jurnal yang ditampilkan menggambarkan pencatatan transaksi kontrak jangka panjang untuk proyek konstruksi oleh Casper Construction Co. selama tahun 2010, 2011, dan 2012. Jurnal ini mengikuti metode persentase penyelesaian, di mana pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek. Pada setiap tahun, perusahaan mencatat biaya konstruksi yang dikeluarkan dengan mendebit akun konstruksi dalam proses dan mengkredit kas atau utang. Pada tahun 2010, biaya sebesar €150.000 dicatat, diikuti €287.400 pada 2011 dan €170.100 pada 2012. Kemudian, saat perusahaan menagih pembayaran kepada klien, dicatat jurnal termin dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar €135.000 di tahun 2010, €360.000 di 2011, dan €180.000 di 2012. Selanjutnya, saat perusahaan menerima pembayaran dari klien,
dicatat jurnal penerimaan kas, yaitu mendebit akun kas dan mengkredit piutang usaha, sesuai jumlah yang diterima, yakni €112.500, 2010, €262.500, 2011, dan €300.000, 2012. Untuk mencatat pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang, perusahaan membuat jurnal yang mendebit akun beban konstruksi, mendebit konstruksi dalam proses sebesar laba kotor yang diperoleh, dan mengkredit pendapatan dari kontrak jangka panjang. Pada tahun 2010, pendapatan yang diakui sebesar €168.750 dan laba kotor sebesar €18.750. Di tahun 2011 sebesar €317.250, laba €29.850, dan pada tahun 2012 sebesar €189.000, laba €18.900. Terakhir, karena proyek selesai pada tahun 2012, dicatat jurnal penyelesaian kontrak untuk menutup akun-akun terkait. Ini dilakukan dengan mendebit penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar €675.000 dan mengkredit konstruksi dalam proses sebesar jumlah yang sama. Hal ini menandakan bahwa seluruh nilai kontrak telah ditagih dan proyek telah tuntas sepenuhnya. Jurnal ini penting untuk menghapus saldo yang tidak lagi diperlukan dari laporan keuangan. Kontrak jangka panjang situasi rugi artinya rugi pada suatu tahun tetapi secara keseluruhan laba. Hanya metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya yang diperlukan pada periode itu yang memerlukan penyesuaian laba yang diakui pada periode sebelumnya. Kontrak jangka panjang situasi rugi. Rugi pada suatu periode yang terjadi pada kontrak jangka panjang yang rugi secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih.